Halo para pemburu. Di video kali ini Min Tokoshi Sugoi akan membahas tentang karakter terkuat Hunter x Hunter versi Hunter x Hunter Databook. Hunter x Hunter Databook rilis pada tanggal 4 Juni tahun 2004, di mana buku itu ditulis oleh Yang Mulia Togashi sendiri. Bulan Juni sendiri Hunter x Hunter masih memasuki arc semut Chimera bagian awal-awal. Isian buku tersebut membahas banyak hal, salah satunya adalah perihal power level dari karakter Hunter x Hunter. Hunter x Hunter tidak seperti kebanyakan anime lainnya, di mana menurut anime lainnya kekuatan adalah hal yang paling mutlak guna memenangkan pertarungan. Dalam dunia Hunter x Hunter, guna memenangkan pertarungan, banyak aspek yang diperhatikan selain perihal kekuatan. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah kecerdasan, skill atau kemampuan, bakat seseorang, semangat bertarung, serta jangan lupakan pula perihal aspek nen. Hunter x Hunter Databook telah menampilkan beberapa karakter Hunter x Hunter dengan nilai aspek yang berbeda. Berikut adalah peringkat karakter Hunter x Hunter berdasarkan power levelnya versi Hunter x Hunter Databook. Oh iya, buat yang mencari-cari karakter para zodiak tidak ada. Mengingat zodiak muncul pada arc pemilihan ketua, sedangkan Hunter x Hunter Databook mentok pada arc Cimeraan. Sekali lagi, berikut adalah peringkat karakter Hunter x Hunter berdasarkan power levelnya versi Hunter x Hunter Databook. Karakter dengan posisi buncit berdasarkan power level menurut Hunter x Hunter Databook, karakter tersebut adalah Jushi. Jushi menempati urutan 17 dengan mendapatkan total nilai sebanyak 7. Nilai ke semua aspek Jushi nyaris 1 kecuali aspek semangat, di mana nilai Jushi adalah 2. Jushi nyatanya tidak lebih baik dari karakter Zepaile, di mana Zepaile berada pada urutan 16. Zepaile mendapatkan total nilai sebanyak 10, lebih tinggi 3 poin dari sosok Jushi. Buat yang bertanya-tanya, kok bisa ya Zepaile yang pemula bisa memantati posisi Jushi yang cukup pengalaman soal bela diri? Jawabannya adalah perihal timeline waktunya. Zepaile eksis saat Hunter memasuki arc kota Yokshin, sedangkan Jushi muncul pada arc sebelumnya yaitu arc Heaven's Arena. Lalu Yang Mulia Togashi menilai karakter tersebut sesuai dengan kemunculannya yang terakhir, bukan menilai secara rata dari arc semut Chimera, di mana saat mengeluarkan Hunter x Hunter Databook, Hunter x Hunter memasuki arc semut Chimera. Itu sebabnya nilai Zepaile lebih tinggi dari nilai Jushi. Bayangkan saja jika Jushi dimunculkan lagi pada arc kota Yokshin, pasti peringkat Jushi di atas peringkat Zepaile. Mengingat power level Jushi semakin meningkat seiring kemajuan arc Hunter x Hunter. Sebagai gambaran lagi, konversi Yokshin dengan konversi Great Island level powernya berbeda. Begitu pula antara konversi Great Island dengan konversi Cimeraan, level powernya juga berbeda pula. Itu sebabnya lagi Komugi yang jelas-jelas pemula banget bisa mengungguli Jushi serta Zepaile, di mana Komugi berada pada posisi 15 dengan total nilai sebanyak 12 poin. Ratu Semut Chimera juga berada pada posisi 15 dengan total nilai 12, namun nilai di masing-masing aspeknya berbeda. Posisi 15 ternyata menyimpan hal yang mengejutkan, di mana posisi 15 juga diisi oleh Leorio. Leorio terakhir muncul pada arc kota Yokshin, dan pada arc tersebut power level Leorio tergolong mediocre. Masuknya Leorio pada urutan 15 mungkin karena Togashi kasihan pada karakter tersebut. Bayangkan saja Leorio adalah salah satu dari karakter utama Hunter x Hunter, namun dalam hal kepopuleran dirinya kalah dari 3 karakter utama lainnya. Dan lebih parahnya lagi, Leorio juga kalah populer dengan non-karakter utama. Selain itu, karakter Leorio juga sering tidak diperhatikan oleh Yang Mulia Togashi, mengingat sampai sejauh ini sangat minim perihal aksi-aksi dari karakter Leorio. Dengan Leorio berada pada posisi 15 bersanding dengan Ratu Chimera, secara kasar Leorio akan seimbang dengan Ratu Chimera jika keduanya melakukan baku hantam. Wow, prestasi yang luar biasa ya bagi Leorio. Di posisi 14 ada sosok dari Ramot, di mana poin yang didapat Ramot totalnya sebanyak 14 poin. Aspek dengan nilai dominan dari Ramot adalah keterampilan, kekuatan, serta aspek nen, di mana ketiganya masing-masing mendapatkan nilai 3. Naik satu peringkat yaitu pada peringkat 13, ada 3 karakter yang mengisi peringkat tersebut. Karakter-karakter tersebut diantaranya adalah Ikalgo, Colt, dan yang terakhir ada Chito, di mana poin untuk peringkat ke-13 totalnya adalah 17 poin. Di antara 3 karakter tersebut yang menarik adalah sosok Ikalgo,
Ikalgo adalah seorang kapten, sedangkan dua lainnya yaitu Colt dan juga Chito levelnya lebih tinggi, yaitu level pimpinan skuadron. Ikalgo ketolong dengan nilai semangatnya yang tinggi, di mana semangat pantang menyerah dibuktikan Ikalgo saat Aksemu Chimera. Untuk Chito, dirinya ketolong dengan nilai Nen yang tinggi, mengingat selama Aksemu Chimera, Chito sering menampilkan kemampuan Nen yang berbeda-beda. Sedangkan untuk Colt, nilainya tergolong paling seimbang di antara dua karakter lainnya. Posisi 12 diisi oleh dua karakter yaitu Meleoron dan juga Zazan. Keduanya mendapatkan nilai total sebanyak 18 poin. Sama seperti Ikalgo, Meleoron juga ketolong dari nilai semangatnya. Sepertinya impostor-impostor dari pihak Chimera sengaja dibuat memiliki semangat juang yang hebat oleh Yang Mulia Togashi. Jika Zazan bisa menyulitkan Feitan hingga sedemikian rupa, apakah Meleoron bisa menyulitkan Feitan juga? Mengingat power level Meleoron sama seperti Zazan. Ya, meskipun sekali lagi dalam pertempuran Hanta-Hanta gak ada yang pasti kan hasilnya. Dan pernyataan tersebut juga diamini oleh admin Mojok.co. Naik satu peringkat yaitu pada peringkat 11 ada 3 karakter yang mengisi peringkat tersebut. 3 karakter tersebut diantaranya adalah Kurapika, Leol, serta yang terakhir adalah Sesegera. 3 karakter tersebut lagi juga mewakili 3 arc dari Hanta-Hanta. Arc paling lawas yaitu arc Kota Yokshin diisi oleh Kurapika. Lalu ada arc menengah yaitu arc Great Island diwakili oleh Sesegera. Sedangkan arc yang terakhir yaitu Aksemu Chimera diisi oleh Leol. Kurapika patut diacungi banyak jempol mengingat dirinya berada pada generasi lawas. Bayangkan saja jika Kurapika berada pada Aksemu Chimera, peringkat Kurapika pasti lebih tinggi. Sesegera juga patut diacungi lumayan jempol mengingat power levelnya sama dengan Leol, mengingat Sesegera berada pada arc yang lebih lawas. Selanjutnya kita menginjak 10 besar, dan yang ada pada posisi 10 adalah karakter Welvin, di mana total poin yang didapat pimpinan skuadron ini sebanyak 20 poin. Aspek yang menonjol dari sosok Welvin adalah aspek kecerdasan dan juga aspek Nen. Welvin sendiri mempunyai kemampuan Nen yang unik yang bernama Missile Man. Begitu ditembakkan, peluru misail tersebut akan terus mengejar korban sampai peluru tersebut mengenai korbannya. Naik satu peringkat yaitu pada peringkat 9, di mana posisi tersebut diisi oleh Pam dan juga sosok Nov. Dan posisi 9 sendiri total nilainya adalah 21 poin. Data statistik Nov sebenarnya menunjukkan angka yang bagus, tapi nilai semangat Nov sangat anjlok. Saat melihat aura pengawal kerajaan, semangat Nov tiba-tiba langsung ngedrop. Dan setelah kejadian itu penampilan fisiknya berubah, di mana Nov kemudian menjadi botak. Sedang untuk Pam, dirinya ketolong dengan bakatnya, di mana nilai untuk bakat Pam adalah nilai tertinggi yaitu nilai 5. Sedikit informasi saja dari peringkat buncit sampai dengan peringkat 9 ini, nilai bakat Pam adalah yang paling tinggi. Karakter lain yang memiliki bakat mendekati Pam adalah karakter Komugi, di mana bakat dari Komugi diberi nilai 4. Posisi selanjutnya adalah posisi 8. Dan untuk posisi 8 sendiri ada 3 karakter yang mengisi posisi tersebut. Karakter-karakter tersebut diantaranya adalah Knuckle, Shoot, dan juga Wingsan, di mana total poin dari posisi 8 sebanyak 22 poin. Wingsan sepertinya karakter bukan kaleng-kaleng, mengingat dirinya menyamai power level dari Shoot dan juga Knuckle, dan lagi dirinya eksis pada arc yang sangat jauh yaitu arc Heaven's Arena. Data statistik di antara mereka bertiga tidak ada yang jomplang banget kecuali menyangkut nilai bakat dari sosok Wingsan. Dari data tersebut Yang Mulia Togashi sepertinya memberi isyarat Wingsan bukan seorang yang berbakat. Namun meskipun dengan bakat yang pas-pasan, dengan kerja keras seseorang masih bisa menjadi orang yang hebat. Bagian selanjutnya kita akan melihat 7 power level terkuat dari Hanta-Hanta. Posisi 7 diisi oleh 5 karakter yaitu Gon, Killua, Genturo, Kite, dan yang terakhir ada sosok Morel. Setelah sebelumnya hanya Pam yang ditunjukkan memiliki nilai bakat yang tertinggi, kali ini Gonfrix menyamai torehannya di mana bakatnya juga dinilai angka 5. Sedangkan Killua yang dianggap berbakat oleh keluarganya, nyatanya dirinya tidak dianggap berbakat oleh Togashi karena bakat Killua hanya dinilai angka 3. Naik satu peringkat yaitu pada peringkat 6 ada 2 karakter yang mengisi peringkat tersebut yaitu karakter Razor dan juga karakter Hisoka. Dilihat dari statistiknya, Hisoka juga seorang yang berbakat, namun dirinya memiliki minus yaitu pada aspek semangatnya.
Sedangkan untuk Razor, dirinya memiliki angka statistik yang lebih merata. Jika kedua karakter yang memiliki power level yang sama ini diadu, siapa ya kira-kira yang bakal menjadi pemenangnya? Selanjutnya kita menginjak 5 besar, di mana posisi 5 diisi oleh Chloro Silver. Chloro sendiri memiliki nilai total sebesar 25, lebih tinggi 1 poin dari total nilai milik dari Hisoka. Melihat angka level powernya, jika waktu itu Hisoka dan ketua beneran bertarung saat Akota Yokshin, secara matematika Chloro lah yang jadi juaranya. Naik 1 peringkat, yaitu pada peringkat 4, sosok Biscuit ternyata mengisi posisi tersebut. Biscuit total mengumpulkan poin sebanyak 26. Sosok yang Killua panggil Baba tersebut kalah dari para pengawal kerajaan, di mana untuk posisi 3 diisi oleh Yuppie. Sedangkan untuk posisi 2 sendiri, Sayapuf dan juga Neferpito berbagi posisi tersebut. Dan jika dilihat dari power levelnya, karakter Yuppie adalah pengawal kerajaan yang paling lemah. Karakter dengan power level tertinggi versi Hunter x Hunter Databook adalah Isaac Netero. Gelar manusia terkuat yang disematkan pada Netero ternyata bukan gaya-gayaan. Itu bisa dilihat dari data statistiknya, di mana Netero mendapatkan nilai sempurna dari kesemua aspek. Meskipun power levelnya dinilai sempurna oleh Yang Mulia Togashi, namun nyatanya Netero kalah juga. Dan sosok yang mengalahkan Netero adalah Meruem, sang raja semut Chimera. Buat yang bertanya-tanya mengapa Meruem tidak masuk daftarnya, jawabannya adalah data tampilannya. Karena saking bingungnya dengan power level Meruem, Togashi memilih untuk membuat tanda tanya semua perihal nilai Meruem. Itu sebabnya Meruem tidak masuk ke dalam daftar karakter tersebut. Sekian penjelasan dari Mimin Tokoshi Sugeng. Terima kasih.